Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah case base dengan judul Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Inovasi di Berbagai Sektor. Bersama saya Muhammad Fafiuddin. Saya Muhammad Surya Wiranegara. Saya Yohanes Andika. Yang akan mempresentasikan pemaparan materi pada hari ini. Oke. Mulai dari latar belakang mengapa makalah ini perlu dibuat, yakni teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan mempengaruhi berbagai sektor, terutama di sektor bisnis, kesehatan, dan pendidikan, yang menjadi highlight dari makalah kami. Integrasi teknologi dan informasi dalam berbagai bidang sudah memberikan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan. Misalnya dalam sektor bisnis, adanya teknologi informasi dapat membantu konsumen untuk membeli atau menggunakan layanan dengan lebih mudah dan efisien dimanapun dan kapanpun. Optimalisasi dalam mengintegrasi teknologi informasi di berbagai bidang ini sebenarnya masih memiliki tantangan, apalagi di Indonesia. Dengan ketidakmerataan infrastruktur di bidang teknologi membuat adanya hambatan dalam melakukan integrasi teknologi dan informasi di Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas bagaimana masalah-masalah tersebut mempengaruhi dan seberapa besar peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Adapun rumusan masalah yang kami rumuskan, yang pertama adalah bagaimana penerapan teknologi informasi dalam berbagai sektor kehidupan. Kemudian bagaimana teknologi informasi meningkatkan efisiensi setiap sektor tersebut. Kemudian bagaimana kemajuan teknologi informasi mendorong inovasi di berbagai sektor. Dan yang terakhir bagaimana teknologi memengaruhi transformasi digital dalam organisasi. Adanya rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya membuat kami memiliki tujuan untuk menulis makalah ini. Yang pertama adalah memahami bagaimana konsep teknologi informasi dan bagaimana penerapannya dalam berbagai sektor penting. Dalam hal ini, kami mencakup 3 sektor utama, yakni sektor bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi operasional di setiap bidangnya. Kemudian, mengidentifikasi bagaimana inovasi yang telah didorong oleh perkembangan teknologi informasi, dan yang terakhir, mengkaji pengaruh teknologi informasi terhadap transformasi digital dalam organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Surya. Kepada Surya dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tinjauan literatur. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi menggabungkan teknologi komputasi dan telekomunikasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Pada era modern, teknologi ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sistem basis data, serta metode yang meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi dalam organisasi dan kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi mencakup infrastruktur yang mengubah data mentah menjadi informasi bermakna melalui proses sistematis, termasuk data bisnis, suara, video, multimedia, dan lainnya. Sebagai fondasi utama, teknologi informasi mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai sektor, terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri yang semakin kompleks. Yang kedua, sejarah teknologi informasi. Pada pertengahan abad ke-20, pengembangan komputer elektronik pertama, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer,
yang pada tahun 1946 menjadi tonggak sejarah sebagai komputer elektronik yang dapat diprogram untuk tujuan umum. Lalu, pada periode 1950 hingga 1970, era mainframe mendominasi di mana komputer besar digunakan oleh banyak institusi pemerintah dan perusahaan besar. Kemajuan teknologi semikonduktor dan mikroprosesor pada tahun 1970-an berhasil menciptakan revolusi komputer personal. Diawali dengan peluncuran Apple II pada tahun 1977 dan IBM PC pada tahun 1981. Pada era 1990-an, terjadi perubahan revolusioner dengan munculnya World Wide Web yang diciptakan oleh tim Berners-Lee yang mengubah teknologi informasi secara drastis dengan memungkinkan pertukaran informasi secara instan dan menjadi platform bagi inovasi baru. Periode selanjutnya terjadi juga perkembangan perangkat mobile yang membawa teknologi informasi ke dalam genggaman setiap individu dan mengubah cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Memasuki abad ke-21, teknologi informasi terus berkembang menuju era komputasi awan, kecerdasan buatan, dan IoT. Komputasi awan yang mulai populer pada pertengahan 2000-an telah mengubah cara menyimpan dan mengelola data, sementara perkembangan analisis big data dan machine learning membuka inovasi baru dalam pengelolaan dan analisis informasi. Saat ini, teknologi informasi menjadi tulang punggung integrasi sistem fisik dan digital, mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia dan operasi bisnis. Selanjutnya, ada teori difusi inovasi. Teori ini diutarakan oleh Everett Rogers, menjelaskan bagaimana suatu inovasi menyebar dalam suatu masyarakat melalui proses komunikasi. Menurut Rogers, difusi inovasi memiliki 4 tahap utama: pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi, yang menggambarkan cara individu menerima atau menolak ide baru. Roger mengelompokkan adopsi inovasi dalam 5 kategori: inovator, pengadopsi awal, mayoritas terlambat, dan skeptis. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi meliputi keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan uji coba, dan keterlibatan inovasi. Teori ini menyoroti pentingnya komunikasi, dukungan sosial, serta karakteristik inovasi dalam keberhasilan penyebarannya dalam sistem sosial. Yang berikutnya, ada teori pertumbuhan endogen. Teori ini dicetuskan oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 yang menekankan bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D dan inovasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Menyoroti pentingnya kolaborasi dan inovasi terbuka dalam mempercepat pengembangan teknologi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang nantinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan, sehingga perusahaan juga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang inklusif dan berkelanjutan di era digital seperti ini. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya bagian pembahasan. Di sini ada 3 poin pembahasan. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi di berbagai bidang, inovasi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi, transformasi digital organisasi melalui penerapan teknologi informasi. Oke, kita bahas poin pertama. Yang pertama, peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Implementasi teknologi informasi telah membawa transformasi besar di sektor bisnis melalui otomatisasi proses yang biasanya memerlukan banyak waktu dan sumber daya. Menurut Rahman, penggunaan sistem Enterprise Resource Planning pada 150 perusahaan menengah di Indonesia berhasil meningkatkan efisiensi operasional hingga 35% serta mengurangi biaya administratif sebesar 40%. Penelitian ini juga didukung oleh temuan Wijaya dan Susanto
yang menunjukkan bahwa integrasi kecerdasan buatan dalam manajemen rantai pasok memungkinkan prediksi permintaan lebih akurat dan mampu mengoptimalisasi penyimpanan. Pada sektor kesehatan, teknologi informasi telah merevolusi pelayanan medis bagi pasien dengan adanya sistem rekam medis elektronik. Sistem ini mempercepat akses informasi riwayat kesehatan pasien dan mampu mengurangi kesalahan medis secara signifikan. Dalam pendidikan, teknologi informasi membuka paradigma baru dalam proses pembelajaran, bahwa platform pembelajaran digital terintegrasi meningkatkan pemahaman materi hingga 28% pada 1.000 siswa sekolah menengah atas dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya, inovasi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI telah menghadirkan terobosan inovatif yang mengubah landscape teknologi digital secara fundamental. Implementasi AI di sektor perbankan Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan chatbot berbasis machine learning telah meningkatkan kepuasan nasabah sebesar 42% dan mengurangi waktu penanganan keluhan hingga 65%. Temuan ini diperkuat oleh studi Kusuma dan kawan-kawan yang mengungkapkan bahwa penerapan penerapan sistem AI untuk mendeteksi penipuan telah berhasil mencegah potensi kerugian finansial mencapai 75 miliar pada 5 bank terkemuka di Indonesia. Berikutnya ada IoT. IoT memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ekosistem yang lebih terhubung dan efisien. 50 pabrik manufaktur yang mengimplementasikan IoT menunjukkan peningkatan produktivitas sebesar 38% dan pengurangan downtime mesin sebesar 45%. Selanjutnya, ada Big Data. Dalam konteks Big Data, inovasi yang dihasilkan telah membuka dimensi baru dalam pengambilan keputusan berbasis data. Pada 200 perusahaan retail mendemonstrasikan bahwa analisis big data untuk membuat personalisasi pengalaman pelanggan telah meningkatkan tingkat konversi penjualan sebesar 25% dan loyalitas pelanggan sebesar 35%. Oke, poin terakhir, transformasi digital organisasi melalui penerapan teknologi informasi. Transformasi digital telah mendorong perubahan fundamental dalam cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. 75 perusahaan yang menjalani transformasi digital menunjukkan peningkatan efisiensi operasional sebesar 48% dan pengurangan biaya overhead hingga 35%. Implementasi sistem kerja digital terintegrasi telah meningkatkan produktivitas karyawan sebesar 42% dan mempercepat pengambilan keputusan hingga 55%. Transformasi ini tidak hanya mengubah proses internal, tetapi juga menciptakan model bisnis yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar. Oke, sekian bagian saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yohanes. Terima kasih untuk Saudara Surya. Kemudian kita akan memasuki studi kasus. Yang pertama itu ada transformasi digital di sektor ekonomi dan bisnis. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Widodo pada tahun 2023 yang meneliti tentang transformasi digital Bank Mandiri melalui pengembangan aplikasi Living by Mandiri. Telah meningkatkan transaksi digital sebesar 187% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai total transaksi mencapai 3.100 triliun. Kemudian ada transformasi digital di sektor kesehatan. Di sini terdapat sistem informasi manajemen rumah sakit di RS PKU Muhammad Sukaharjo yang memiliki sistem bernama Pilar yang membantu proses manajemen dari berbagai aspek seperti pendaftaran pasien, pengolahan data medis, hingga laporan agregasi nasional. Kemudian ada transformasi digital di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi
yang telah diterapkan di SMK Negeri 1 Seririt telah membawa dampak positif, walaupun juga terdapat dampak negatifnya juga. Sisi positifnya, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan memudahkan siswa mengakses berbagai sumber pendukung pelajaran. Sehingga proses belajar yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian next. Dan kita akhirnya masuk ke sesi kesimpulan. Transformasi digital telah mengubah berbagai sektor, memungkinkan perusahaan menyelesaikan tugas dengan mudah dan kolaborasi tanpa batas lokasi. Namun, perjalanan ini menghadapi tantangan seperti kebutuhan infrastruktur teknologi yang kuat dan keamanan data. Dengan kepemimpinan yang tepat dan kesiapan tim, tantangan ini dapat diatasi. Transformasi ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang perubahan cara kerja, hubungan dengan pelanggan, dan pengembangan individu dalam organisasi menuju versi digital terbaik. Baik, sekian presentasi kami mengenai makalah Cashbase kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong berikan saran dan kritik yang membangun. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.